Baik, puji Tuhan, shalom. How? Shalom Gempar. Ada kabar? Semua barigas, amin. Masih berjiwa muda kan? Maksudnya semangat, bersemangat gitu. Amin. Semangat mendengar firman, amin. Yang di atas, amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini judul firman Tuhan saya mau bagikan kepada kita adalah pertandingan iman. Saudara, kita sedang hidup dalam sebuah pertandingan iman. Kita harus menyadari bahwa hari-hari kita adalah sebuah kehidupan yang sedang di dalam sebuah proses pembentukan Tuhan, bahkan dalam sebuah peperangan rohani. Dunia mau coba menghancurkan kita, menekan kita, membuat kita takut, khawatir, gelisah, sehingga kita tidak lagi memiliki iman. Sedangkan bahwa iman itulah yang akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang berkemenangan. Iblis tahu pada saat anak-anak Tuhan berpegang teguh pada iman kepada Kristus, maka tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Saudara dan saya sedang berada dalam sebuah pertandingan iman. Katakan bersama-sama, pertandingan iman. 1, 2, 3. Pertandingan iman. Tidak bisa dipungkiri siapa saja seorang Kristen yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang percaya kepada Kristus dengan iman yang Tuhan berikan, maka semenjak itu dia sedang berada dalam sebuah pertandingan iman. Mari kita membaca 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 12. Semua siap dengar firman, menerima firman, amin. Bukan hanya mendengar tapi saudara menerimanya, amin. Amin. Ya, semangat. Enggak usah disuruh ada amin, saudara aminkan. Ya, kalaupun disuruh ada amin, saudara bersuara semangat. Lihat kiri kanan dulu, semangat bro. Semangat. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12. Moses jangan bilang bro sama mama. Semangat bro. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 12. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sekali lagi saya bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan apa? Iman yang benar. Dan rebutlah apa? Hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, saudara, garis bawahi kata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, di sini kita melihat bahwa jelas firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, semenjak saudara dan saya terima Yesus lahir baru, memberi diri dibaptis, maka dengan iman itu saudara masuk di dalam sebuah arena pertandingan iman. Artinya apa? Pada saat seseorang masuk sebagai anak Tuhan, maka dia masuk dalam sebuah peperangan rohani. Dia masuk dalam sebuah perjuangan iman, dan disinilah yang menentukan apakah seorang Kristen ini akan tetap berjalan terus sampai pada finishnya, kesudahannya, atau dia tergeletak di jalan, saudara, dan meninggalkan imannya, atau dia balik lagi ke belakang dan meninggalkan semua yang sudah dia alami bersama Yesus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kenapa ya?
Bukankah kita sudah memperoleh hidup yang kekal pada saat kita terima Yesus? Kenapa dikatakan lagi rebutlah hidup yang kekal? Artinya apa? Kehidupan kekal bisa menjadi hilang dari sebuah kehidupan seseorang apabila dia melepaskan imannya kepada Kristus. Hidup yang kekal yang sudah saudara peroleh di dalam Kristus, maka hidup yang kekal itu harus dipertahankan, harus dijaga, harus diperjuangkan, harus sampai kepada kesudahannya, saudara. Sampai Yesus datang menjemput kita. Amin, saudara. Kalau kita merenungkan ini, saya merenungkan ini, saudara. Pertandingan di sini bukanlah sebuah pertandingan dengan saudara seiman. Mungkin orang berpikir perlombaan iman, sedang dalam perlombaan iman, pertandingan iman, saudara. Lalu kita menganggap bahwa saudara kita seiman itu adalah sebuah seseorang yang adalah dalam sebuah persaingan dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan. Jangan pernah memandang saudara seiman adalah saingan kita. Bukan itu yang dimaksud. Sehingga kita mau coba berjalan sendiri, lalu sepertinya supaya berhasil sendiri, saudara. Lalu kita sepertinya populer sendiri, saudara. Lalu kita sikut saudara seiman, kita tidak peduli kepada yang lain, lalu kita masuk dalam pertandingan iman. Bukan itu maksudnya. Jangan pernah memandang bahwa saudara seiman kita adalah saingan kita, bukan pertandingan iman yang dianggap persaingan, bukan. Jangan pernah komsel-komsel yang lain dianggap sebagai saingan kita, tidak. Jangan pernah menganggap pelayanan-pelayanan lain di luar sana adalah saingan kita, tidak. Kita sedang di dalam sebuah satu kerajaan yang dimana kita harus mempertahankan iman. Amin, saudara. Jadi apa yang dimaksud dalam pertandingan iman ini? Saya merenungkan ini, ada satu hal yang Tuhan jelaskan di batin saya, di hati saya adalah pertandingan iman adalah sebuah pertandingan melawan kuasa kegelapan yang mau melemahkan iman kita. Pertandingan iman adalah sesuatu kehidupan, adalah sebuah perjuangan iman, sebuah peperangan rohani, saudara. Di mana kita sedang berpacu di dalam dunia yang gelap ini. Ada orang-orang setan kuasa kegelapan yang coba melemahkan iman kita, menjatuhkan kita. Maka kita harus melawannya dengan iman. Amin, saudara. Kuasa-kuasa kegelapan mau coba melemahkan iman kita. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan mau menghentikan langkah kita kepada Tuhan. Itulah yang kita lihat hari-hari ini. Ada orang penuh ketakutan tidak mau ke gereja. Tapi ke pasar berani. Ke tempat keramaian berani. Pergi ke sana kemari, ke sana saudara, berurusan dengan orang lain, berani. Ya kan? Rasanya dia tidak takut apa-apa di luar sana, tetapi pada saat datang ke gereja dia takut. Kenapa? Iblis mau coba mengintimidasi anak-anak Tuhan bahwa di sana ada virus, di sana ada virus, di gereja ada virus. Sehingga takut. Iblis mau coba melemahkan atau menghentikan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang sedang terjadi. Dibatasi. Kita di tempat ini menghormati, tunduk, taat kepada apa yang pemerintah sampaikan, betul? Protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, bawa itu hand sanitizer itu supaya jangan ada virus lengket di situ. Ya kan? Kita ikuti semua itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita? Kita tunduk taat kepada Kristus lebih daripada yang lain. Artinya apa?
Kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan menjadi takut datang ke gereja? Padahal firman Tuhan berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Ibrani pasal berapa itu? 10 ayat 24. Ya kan? Malahan semakin giatlah engkau menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kata firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada satu peperangan, ada sebuah pertandingan iman di mana kita harus menjaga iman, kita harus sampai kepada finish iman kita. Pada saat Yesus datang menjemput kita, Dia dapati kita memiliki iman kepada Kristus. Amin, saudara. Jadi pertandingan iman di sini, saudara, kita garis bawahi bahwa adalah sebuah peperangan rohani, adalah sebuah perjuangan iman yang harus kita jalani, yang harus kita raih kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Karena setan-setan sedang berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan. Setan-setan sedang berusaha untuk menghancurkan, menghentikan langkah anak-anak Tuhan. Mari kita membaca Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Ada di depan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan. Kita bukan melawan pemerintah bangsa kita. Bukan. Kita sedang berjuang melawan pemerintah, penguasa-penguasa di udara, saudara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kenapa? Karena dia coba mau menghentikan langkah saudara ikut Tuhan. Ya kan? Dia berusaha siang dan malam selalu mau coba melemahkan iman kita, mau menjatuhkan kita. Dari segala penjuru dia pancarkan, tembakkan panah api kegelapan itu, saudara, untuk menghancurkan kita. Supaya kita tidak lagi percaya, berpegang teguh pada iman kita kepada Kristus. Lalu ada banyak orang yang mundur dan tidak lagi kelihatan ada di gereja mencari Tuhan bersama. Ada banyak orang yang menjadi murtad, kata firman Tuhan. Di zaman akhir ini ciri-ciri mau kedatangan Kristus adalah banyak orang yang murtad. Iblis menghentikan langkahnya. Seperti apa? Ada sebuah perumpamaan penabur. Coba kita baca Lukas 8. Ayat 4. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat 13. 15 ya. Saya bacakan ya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Nah ini dia. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benihnya. Penabur ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati benih itu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 11 perhatikan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa? Firman Allah, firman Tuhan, benih yang ditaburkan.
Bukankah sekarang saya sedang menaburkan benih firman Tuhan kepada saudara? Bukankah hamba-hamba Tuhan menaburkan benih kepada saudara di komsel-komsel, di pemuritan-pemuritan? Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis. Nah ini dia. Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Iblis mengambil benih tadi firman Tuhan dari dalam hati mereka sehingga mereka tidak mau percaya dan diselamatkan. Jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan sungguh baik. Wow, benar firman Tuhan, bla 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 bla, segala macam saudara. Ini lebih banyak terjadi dalam gereja. Tapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Menerima firman, tapi dalam pertumbuhan selanjutnya dia terhimpit oleh kekhawatiran. Iblis menyerang dia dengan kekhawatiran supaya jangan bertumbuh imannya. Itulah sebabnya saya bilang bahwa kita sedang berada di dalam pertandingan iman. Kata firman Tuhan tadi, apa itu? Iblis coba mau menghalangi langkah kita. Iblis coba mau melemahkan kita. Iblis coba mau menghentikan kita, saudara. Bahkan dia coba tarik kita supaya kita keluar dari rencana Tuhan, bahkan murtad. Mendengar firman, benih tadi, tapi dalam perjalanan kekristenannya dia dihimpit oleh rasa khawatir bagaimana masa depan saya, bagaimana nanti hidup saya. Dia dihimpit oleh kekayaan, dia mau mengejar kekayaan dunia ini. Pikirannya kaya, 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 kaya apa? Lama-lama jadi kaya. Itulah. Dia dihimpit lagi oleh kenikmatan hidup. Iblis coba menghentikan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, kata firman Tuhan. Disinilah perjuangan iman, disinilah pertandingan iman, disinilah peperangan rohani dalam kehidupan kekristenan. Iblis coba mau menghentikan saudara dan saya, memberikan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Kalau saya melayani Tuhan, bagaimana nanti ke penghasilan saya? Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin saudara. Bertekun. Proses datang. Musim kemarau datang. Dompet tidak berisi saat ini, tapi dia tetap bertekun. Amin saudara. Ini peperangan, ini perjuangan iman saudara. Inilah pertandingan-pertandingan itu.
Bukan kita bertanding, bersaing satu dengan yang lain, bukan. Kita malahan saling tolong menolong dan bahu-membahu supaya kita semuanya masuk dalam sebuah kemenangan iman. Pertandingan kita adalah melawan kuasa kegelapan yang coba mau melemahkan, mengambil banyak orang untuk dibawa ke neraka sana. Tetapi kita bertanding, kita melawan dengan kuasa-kuasa, kuasa Tuhan untuk mempertahankan iman kita sehingga kita sampai kepada sebuah kehidupan yang berkemenangan. Jangan biarkan firman itu dicuri oleh iblis. Ada satu yang membuat anak-anak Tuhan mundur, roh kekhawatiran. Pandemi seperti ini, khawatir. Bagaimana masa depan saya? Lalu dia merenung, lalu down, imannya lemah. Kalau iman seseorang sudah lemah kepada Kristus, maka kuasa-kuasa kegelapanlah yang menghancurkan dia. Iman adalah dasar, kata firman Tuhan. Pondasi dalam sebuah kehidupan kita. Iman yang coba mau dihancurkan oleh iblis. Kita harus melawannya. Buang segala kekhawatiran mulai saat ini. Tuhan memegang saudara. Amin saudara. Tadi saya ibadah kami perjamuan kudus tadi pagi. Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang perempuan janda di Sarfat. Elia datang kepada dia. Tuhan sudah berfirman, pergi kamu ke Sarfat. Aku sudah memilih seorang janda di sana untuk memberi kamu makan. Janda kaya kah? Bukan. Pada saat Elia sampai di Sarfat, dia bertemu dengan janda yang miskin. Lalu dia bilang begini, firman Tuhan, berikan aku air. Pada saat perempuan itu mau pergi mengambil air untuk Elia, dia langsung bilang lagi, buatkan juga kepadaku, apa itu? Roti bundar. Lalu perempuan itu berhenti. Tuhan, hari ini aku sedang mencari kayu bakar. Dan aku dengan anakku akan membakar, membuat roti dari tepung dan sedikit itu. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Karena waktu itu adalah musim kekeringan 3,5 tahun itu. Tapi Elia berkata, buatkan dahulu kepadaku seperti yang kau bilang itu. Buatkan dulu untuk aku. Maka engkau akan melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Kalau logika yang main, boleh nih kau? Tepung tidak habis, sedangkan aku sudah bilang bahwa satu kali ini saja kami makan, kami sudah akan mati setelah ini. Tapi perempuan itu mendengar firman yang disampaikan Tuhan lewat Elia. Lalu perempuan itu pun membuat, apa itu namanya? Roti bakar, roti bundar. Lalu memberikan itu kepada Elia. Logikanya, kalau dia berikan itu kepada Elia, setelah itu dia mati. Karena memang itu masa kekeringan dan tidak ada pengharapan apa-apa lagi. Perempuan janda ini tidak punya uang yang banyak, tidak punya kripto, tidak punya saham. Dia tidak punya apa-apa untuk bisa diuangkan lagi. Lagi tren soalnya nih kripto-kripto ini. Ya. Gak punya apa-apa. Tapi dia hanya taat kepada apa yang menjadi
mengerti firman Tuhan, dia pegang itu menjadi sebuah iman di dalam dirinya saudara. Dan dia berikan itu roti. Saya percaya air matanya keluar waktu itu. Ini perempuan janda yang miskin sudah lusuh. Masa kekeringan 3,5 tahun saudara, tidak ada apa-apa lagi. Dan dia tahu dia akan mati. Mungkin dia sudah kurus kering lah dengan anaknya itu. Bertahan hidup. Dan sudah mau habis ini semua harta bendanya. Tapi pada saat dia mendengar firman, pada saat dia percaya dengan iman dan mendahulukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dengar, mendahulukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan di dalam iman. Dia bisa saja berkata kepada Elia, "Wah, apaan kamu? Mau senang sendiri saja kamu, mau makan sendiri, makan sini. Supaya kami mati ya." Logikanya bisa saja main. Tapi tidak. Dia tidak buat dulu untuk dia dan anaknya itu. Tapi dia buat untuk hamba Tuhan itu. Sesuai firman yang disampaikan. Iman. Sering sekali logika kita yang main sehingga iman kita tidak hidup. Sering sekali cara pikir kita, menurut kita inilah yang baik. Kalau saya tidak begini maka tidak akan berhasil. Kalau saya tidak lakukan ini maka tidak akan sukses. Bla 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 segala macam. Lalu kita lupa kepada firman Tuhan. Iman kita. Iblis coba mau menghancurkan. Sehingga iman tidak ada lagi saudara. Kehancuran yang terjadi. Tapi perempuan ini memberikan itu kepada Elia. Dia ikuti apa kata firman Tuhan. Aku percaya. Elia pun memakannya. Saudara baca nanti saudara di kitab Raja-Raja saudara. Mulai hari itu, semenjak itu, maka tidak habis-habisnya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Sampai habis selesai masa kekeringan itu. Perempuan itu dipelihara oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini pertandingan iman bro. Hari-hari ini kita sedang dalam pertandingan iman. Kita dalam peperangan rohani. Jangan sampai kalah, jangan sampai terhenti. Amin saudara. Jangan mau dihentikan oleh problemmu, jangan mau diberhentikan oleh masalahmu. Oleh kebutuhan-kebutuhan hidupmu sehingga banyak orang tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia lebih sibuk pergi ke sana dan cari uang daripada hidup menyenangkan hati Tuhan. Iblis coba mau menghentikan rasa khawatir. Bukankah itu yang dikumandangkan hari-hari ini? Orang ketakutan saudara. Memang kita tidak bisa pungkiri memang ada virus saudara. Tetapi yang lebih mematikan adalah virus yang masuk ke dalam hati yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena khawatirlah orang-orang meninggalkan imannya. Bukankah itu benih yang ditaburkan tadi? Dia ada di gereja, dia bertumbuh. Tetapi masa-masa perjalanannya, dia dihimpit oleh rasa khawatir. Khawatir tidak dapat jodoh. Saya tidak ngerti Tuhan izinkan apa sama diri saudara. Tapi mungkin Tuhan mau mencari hati. Tuhan,
kalaupun kau tidak berikan aku jodoh, aku tetap akan menyembahmu, mencintaimu. Amin, saudara. Tapi jodohmu pasti datang. Jangan takut. Kami harus siap-siap. Haleluya. Amin, saudara. Katakan, aku tidak mau khawatir. 1, 2, 3, aku tidak mau khawatir. Katakan sama-sama, aku tidak mau takut. Amin, saudara. Ya, kita sedang dalam pertandingan iman. Saya ingat itu si Vika, mana Vika? Ya, yang si saudara kita embek. Saya tidak ngerti itulah daulat Tuhan. Dia mendengar sebuah suara pada saat malam di mana kita sedang berdoa. Bukankah saudara saya SMS, WA di grup? Sekarang juga, hari ini juga, sekarang ini menerima SMS ini berdoa untuk embek. Ada kan, ingat kan saudara? Berdoa. Sekarang saudara baca ini. Karena waktu itu dia sedang muntah darah. Ini menelepon. Bang, doa, kata Winnie. Dengan si Elon di situ. Si Elon gak ada suaranya. Itu bisa lebih berbahaya daripada orang yang menjerit. Itu makanya jangan suka mendem. Bahaya. Keluarkan. Lebih baik saudara menjerit. Begitu. Seperti Winnie. Ya, berdoa. Kita berdoa. Kami juga langsung berdoa ya. Kami berdoa bla 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 di situ di ruang tengah itu bla 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 bla, embek Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waktu masih berdoa saudara, telepon berbunyi gring 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 gring. Saya sudah tahu. Oh, selesai. Gring 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 gring. Saya buka handphonenya. Saya terima. Saya hanya mendengar sebuah jeritan di tengah malam. Kata suara dari seberang provinsi sana. Ternyata itu suara GKS-nya. Nyonya Ade Pradana. Oh, kalau jeritan sudah melampaui sebuah frekuensi tertentu, maka saya tahu itu pasti sudah selesai. Karena jeritannya itu melampaui, sakit telinga mendengarnya. Tapi itulah yang sedang terjadi. Tapi malam itu katanya, waktu si Vika di rumah malam-malam, antara tidur, belum, masih sadar setengah. Maka dia mendengar sebuah suara. Ndu. Dia tahu itu suara yang persis sama dengan suara saudari kita itu. Saya ingat satu ceritanya, pesan terakhir. Waktu dia setelah bercerita, aku sudah enak sekarang, Du. Aku sudah baik sekarang. Memang waktu itu aku muntah darah, bla bla, mataku jadi kabur. Dia cerita. Bukan wujudnya datang, bukan, dia hanya dengar suara. Saya tidak tahu apa maksudnya itu. Tuhan mengingatkan sesuatu. Lalu dia sampaikan pesan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Itu harus kamu ingat. Dan itu bukan hanya untuk Vika dan keluarganya, tapi untuk kita, supaya kita menerima pesan itu. Amin, saudara. Aku sudah enak. Aku lihat ada Riantoni di sini dalam sebuah taman. Aku sedang berjalan di taman itu dan di kiri kananku ada 2 malaikat. Kami sedang menuju sebuah pintu gerbang. Aku melihat ada Petrus di situ. Dari mana dia tahu itu Petrus? Karena memang saya membaca kesaksian orang yang masuk ke surga, kepekaan dia tajam sekali, dia bisa tahu
siapa itu orang, namanya pun dia tahu. Karena itu sudah di hadirat Tuhan. Aku mau dibawa makan dulu. Dan setelah itu malaikat ini akan menunjukkan rumahku. Betul nggak? Mana Vika ya? Nggak datang. Ya? Dibawa ke rumah tempat dia. Ada rumah kita di sana, bro. Amin, saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman, itulah yang terjadi. Iman kita lah yang membawa kita naik. Iman kita lah yang membawa kita berkemenangan, saudara. Kekuatan dan keberhasilan, kemenangan kita hanya apabila setiap waktu kita terus berpaut kepada Yesus. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Apapun problemmu, jangan berhenti. Terus, terobos bersama dengan Tuhan. Maju. Dia coba mau menggoda engkau untuk berhenti. Jangan berhenti. Amin, saudara. Apa yang menjadi kekuatan kita dalam kemenangan di dalam iman, perjuangan iman, saudara? Pandang kepada Yesus. Itulah kunci utamanya. Mari kita membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita baca yuk sama-sama Ibrani 12 ayat 1 ada di depan. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa apa? Iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalaupun kita harus memikul salib kita. Harus. Pikul salib. Kata firman Tuhan. Kalau kau mau mengikut aku, pikul salib. Dan ikutlah aku. Mata harus kepada Yesus. Kalau mata saudara sudah melihat kiri kanan kekhawatiran terjadi, saudara akan tenggelam. Bukankah itu yang terjadi kepada Petrus? Ingat, pada saat Petrus berjalan di mana? Di atas air. Tuhan bilang, mari. Petrus bertanya, Tuhan, apakah itu engkau? Kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Waktu Petrus memandang kepada Yesus dengan iman dan yakin bahwa itu adalah Yesus, maka dia injak air itu, saudara, seperti menginjak batu. Karena matanya tertuju kepada Yesus. Tapi coba saudara baca lagi kitab itu, saudara. Pada saat dia berdiri di atas air itu berjalan. Tetapi matanya sudah melihat kepada situasi, kondisi, angin badai. Maka dia goyang. Lalu dia mulai tenggelam. Dan dia menjerit, Yesus tolong aku. Pada saat dia menjerit kepada Yesus, Yesus ambil dia. Dan Yesus angkat kembali. Coba baca. Kekhawatiran dunia sering sekali membuat kita menjadi tenggelam. Mata yang tidak tertuju kepada Yesus sering sekali membuat rumah tangga kita menjadi kacau. Mungkin kamu mau mengira bahwa dengan uang kau akan berbahagia dalam keluargamu. No. Bisa kau dapat uang, tapi keluarga bisa hancur tanpa Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Kita sedang dalam pertandingan iman.
perjuangan iman, peperangan rohani. Lakukan. Seperti saudara kita yang baru meninggal itu, siapa itu? Raditya Olon. Si Olo. Ola. Oloan ya. Selesai pertandingannya. Dia sampai kepada iman. Nanti saya mau bagikan judul firman Tuhan, finishing well. Nanti, bukan di sini. Bahwa kita harus mengakhirinya dengan baik, menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Amin saudara. Tetap semangat, amin. Tetap berjuang, amin. Jangan mau berhenti, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya.